Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Baik, rekan-rekan mahasiswa yang dirahmati oleh Allah, pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang konsep dasar keterampilan berbahasa Indonesia. Baik, rekan mahasiswa semuanya, ada PMK kita pada hari ini yaitu mahasiswa mengerti dan dapat menjelaskan pengertian konsep dasar bahasa Indonesia, hakikat bahasa, fungsi bahasa, dan sifat-sifat bahasa, fungsi bahasa Indonesia. Arti dari kata terampil dalam KBBI itu cakap dalam menyelesaikan tugas, mampu dan cekatan. Keterampilan adalah kecakapan untuk menyelesaikan tugas. Secara linguistik, terampil itu adalah kecakapan seseorang untuk memakai bahasa dalam menulis, membaca, menyimak, ataupun berbicara. Lebih lanjut, terampil itu adalah kesanggupan pemakai bahasa untuk menanggapi secara betul stimulus lisan atau tulisan, menggunakan pola gramatikal dan kosakata secara tepat, menerjemahkan dari satu bahasa ke bahasa lain, dan sebagainya. Nah, sekarang apa itu keterampilan berbahasa? Nah, keterampilan berbahasa adalah kemampuan dan kecakapan menggunakan bahasa yang meliputi menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Nah, dalam keterampilan berbahasa itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu lisan dan tulis. Nah, sekarang kita akan membahas lebih dahulu konsep keterampilan berbahasa Indonesia. Nah, dalam konsep berbahasa Indonesia ini, kita melihat di layar, di sini ada 4 ya, 4 keterampilan berbahasa, mulai dari menyimak, berbicara, menulis, dan membaca. Di mana keterampilan bahasa itu terletak di tengah-tengahnya, diapit oleh keempat keterampilan berbahasa itu sendiri. Nah, menyimak itu ada namanya menyimak langsung, menyimak apresiatif, menyimak reseptif, dan menyimak fungsional. Kemudian berbicara ini juga ada yang namanya berbicara langsung, berbicara produktif, berbicara ekspresif. Nah, antara menyimak ini beririsan langsung dengan berbicara. Jadi baik menyimak maupun berbicara ini termasuk dalam komunikasi tatap muka. Ya. Selanjutnya ada keterampilan menulis. Keterampilan menulis itu ada yang namanya menulis tidak langsung, menulis produktif, menulis ekspresif. Nah, kemudian membaca. Membaca ini juga ada yang namanya membaca tidak langsung, membaca apresiatif, membaca reseptif, dan membaca fungsional. Di mana antara menulis dengan membaca ini beririsan langsung dengan membaca. Menulis dan membaca ini termasuk dalam kategori komunikasi tidak tatap muka. Baik, kita akan mengupas satu persatu ya rekan mahasiswa semuanya. Kita akan membahas terlebih dahulu yaitu keterampilan berbahasa Indonesia, menyimak atau mendengar. Nah, akhir-akhir ini ya kita sering mendengar yang namanya berita hoax, berita sumbang, atau yang namanya berita yang tidak benar ya. Maka sebagai seorang pelajar, sebagai seorang mahasiswa, sebaiknya kita tidak dan jangan sampai mendengar berita-berita hoax atau yang tidak benar seperti itu. Nah, terkadang kita juga sering mendengar seseorang ya berbicara dengan menggunakan kata-kata yang tidak baku ya, kita mendengarnya. Maka kita harus memperbaikinya. Jadi menyimak itu memang tidak terlalu penting sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari. Namun kalau kita menyimaknya dengan baik, pasti akan menjadi orang yang lebih baik. Oleh karena itu, pastikanlah kalian itu menyimak berita itu dengan baik dan benar. Nah, kalau contohnya apa Bu? Kalau di dunia kerja misalnya seseorang yang menawarkan jasa, kemudian kursus atau pelatihan. Nah, simaklah apa yang disampaikan orang itu dengan baik, dengan seksama. Nah, jika kalian tidak merasa tertarik dengan hal itu, maka kalian bisa menolaknya dengan cara yang baik. Selanjutnya yaitu keterampilan berbahasa Indonesia berbicara. Nah, di sini rekan mahasiswa, kalau kita lihat pada hari ini ya, banyak orang yang mendapatkan pundi-pundi rupiah ya, pundi-pundi rupiah melalui berbicara. Maksudnya apa Bu? Ya maksudnya seperti ini. Misalnya seseorang itu yang terlatih dalam berbicara. Kemudian tentu saja keterampilan atau kelebihan yang mereka miliki itu mendatangkan pundi-pundi ya, pundi-pundi rupiah bagi mereka. Misalnya kita bisa melihatnya ketika seseorang memiliki keterampilan berbicara, mereka akan sering diundang menjadi moderator gitu ya. Kemudian menjadi pewarta atau pembawa berita, kemudian menjadi motivator, dan lain sebagainya. Nah, rekan mahasiswa yang dirahmati Allah, jika keterampilan berbahasa ya, khususnya berbicara ini tidak kalian latih ya, tidak dilatih, maka kalian tidak akan memiliki rasa percaya diri atau memiliki kemampuan untuk berbicara di hadapan orang banyak. Nah, kita sering melihat ya, banyak orang pintar ya, banyak orang pintar tidak pandai berbicara, banyak orang cerdas
malu dia untuk berbicara. Nah, tapi kalau dia sudah pintar dan cerdas, namun dia juga pandai mempengaruhi lawan bicaranya, maka dia akan tentu saja akan banyak diundang oleh orang untuk menjadi seorang pembicara, menjadi seorang moderator, menjadi seorang panelis di zaman revolusi ini. Oleh karena itu kita bisa memastikan bahwa sampai saat ini ya, robot belum bisa menirukan bagaimana manusia itu dalam berbicara. Selanjutnya, yaitu keterampilan berbahasa Indonesia menulis. Nah, mahasiswa semuanya, berbicara tentang menulis, menulis itu sebenarnya datangnya dari Sang Pencipta kita ya, Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita melatihnya, melatih diri kita menulis huruf. Mulai dari huruf vokal, huruf konsonan, huruf indah, huruf cetak, huruf bersambung dan lain sebagainya. Nah, Bu, kalau menulis itu dikategorikan dalam menulis apa, Bu? Nah, jika kalian dapat menulis dengan baik dan benar, nah, apalagi jika rekan mahasiswa ini akan pada suatu saat nanti akan berada pada situasi menulis skripsi, maka kemampuan menulis yang baik itu akan memudahkan kalian nanti akan cepat lulus. Nah, jika kalian menjadi seorang guru, ini kan calon guru semuanya ya. Nah, kalau kalian menjadi seorang guru, maka ketika kalian menulis di papan tulis, maka siswanya akan bertanya, oh, tulisan ibu ini bagus sekali, indah sekali. Saya besok maulah menjadi kayak ibu, menjadi seorang guru. Nah, ini akan memberikan motivasi tersendiri bagi peserta didik ya. Nah, lebih lanjut ya rekan mahasiswa semuanya, kita juga di perkantoran ini biasanya untuk membuat laporan pada zaman sekarang ini banyak juga menggunakan ya lebih banyak menggunakan media elektronik. Tapi bukan menutup kemungkinan ada juga beberapa masih menggunakan tulisan tangan. Nah, jangan sampai nanti rekan mahasiswa yang nantinya terjun ke dunia kerja, dunia industri, kemudian menulis ya. Kalau tulisannya tidak terbaca, maka atasannya akan merasa tidak puas ya. Maka tulisan itu perlu diperbaiki dengan sebaik mungkin. Nah, Bu, bagaimana Bu kalau misalnya dokter itu kok tulisannya susah sekali Bu dibaca gitu. Nah, itu sebenarnya kalau untuk tulisan dokter itu bukan yang nggak bisa dibaca, tapi dokter itu menggunakan kode-kode atau sandi-sandi agar membuat cepat dan memudahkan pekerjaan mereka. Nah, rekan-rekan mahasiswa yang dirahmati Allah, nah untuk berbagi pengalaman aja ya, untuk rekan-rekan ibu yang suka menulis di jurnal bereputasi seperti Scopus, WOS, Sinta, dan lain sebagainya. Nah, ketika mereka menulis tulisan mereka, kemudian mengirimkannya ke jurnal, ya, kemudian artikel yang mereka tulis itu kemudian di ACC, maka mereka mendapatkan buat tersendiri, mendapatkan nilai kepangkatannya. Mereka juga mendapatkan pundi-pundi ketika tulisan tersebut diklaim kepada kampus yang memberikan bantuan itu. Jadi, marilah rekan mahasiswa semuanya kita kuasai menulis ini, mulai dari anak-anak, mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, khususnya bagi rekan mahasiswa di tingkat perguruan tinggi atau kuliah. Selanjutnya yaitu keterampilan berbahasa Indonesia membaca. Nah, untuk poin ini yang perlu kalian ketahui dalam hal membaca yaitu rekan mahasiswa rajin-rajinlah membaca ya. Baik itu membaca artikel, membaca koran, membaca jurnal, baik itu di media cetak maupun di media elektronik. Ya, nah, karena kalau kita lihat ini ya, seperti kata peribahasa, membaca adalah membuka cakrawala. Nah, langkahkanlah kaki kalian ke perpustakaan. Jadi usahakanlah membaca dengan baik dan benar. Ketika kalian banyak membaca, kalian akan mendapatkan banyak ilmu pengetahuan. Nah, ketika kalian mempunyai banyak ilmu pengetahuan, maka kalian akan bisa menaklukkan masyarakat revolusi industri 4.0 ini. Baik, selanjutnya kita akan masuk kepada apa hubungan keempat keterampilan berbahasa itu sendiri. Nah, kita akan bahas satu persatu rekan mahasiswa semuanya, mulai dari menyimak dan berbicara. Nah, menyimak dan berbicara memiliki hubungan yang erat dalam komunikasi. Kemampuan untuk mendengarkan dengan baik akan membantu seseorang untuk memahami pesan yang disampaikan orang lain dengan baik. Nah, dengan kita memahami pesan yang baik, maka seseorang ini dapat memberikan tanggapan tepat dan menghindari kesalahpahaman dalam komunikasi. Nah, selain itu, keterampilan menyimak yang baik juga dapat membantu seseorang untuk mengembangkan keterampilan berbicara yang baik. Keterampilan menyimak juga dapat membantu seseorang untuk mengembangkan empati dan pengertian terhadap orang lain, dan juga dapat meningkatkan kemampuan berbicara secara umum. Sebaliknya, kemampuan berbicara yang baik juga dapat membantu seseorang untuk menjadi pendengar yang lebih baik dan memahami bagaimana cara-cara efektif untuk menyampaikan pesan. Yang kedua yaitu menyimak dan berbicara. Nah, untuk keterampilan menyimak dan berbicara ini juga memiliki saling keterkaitan ya, saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Keterampilan menyimak adalah kemampuan untuk memahami dan memproses informasi yang didapatkan. Sedangkan kemampuan berbicara adalah
Kemampuan memahami dan memproses informasi yang tertulis. Seseorang yang memiliki kemampuan menyimak yang baik, kemungkinan juga memiliki kemampuan membaca yang baik juga. Baik, selanjutnya menyimak dan menulis. Nah, menyimak dan menulis ini memiliki kaitan yang sangat erat ya, erat hubungannya. Karena keduanya saling mempengaruhi dalam proses komunikasi. Menyimak yang baik kemungkinan seseorang untuk memahami dan menginterpretasikan informasi yang diterima dengan benar. Sedangkan kemampuan menulis yang baik memungkinkan seseorang untuk mengekspresikan ide ataupun gagasannya secara jelas dan efektif. Seseorang yang memiliki keterampilan menyimak yang baik cenderung memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi dan memahami informasi yang diterima dengan benar, sehingga cepat membantu menulis secara lebih efektif dan lebih efisien. Selanjutnya yaitu membaca dan berbicara. Seseorang akan belajar untuk memahami teks secara tertulis dengan baik, sementara dengan keterampilan berbicara, seseorang juga akan belajar berbicara dengan baik dan membangun argumen yang jelas. Nah, untuk keterampilan yang selanjutnya, berbicara dan menulis. Keterampilan berbicara dan menulis ini saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Keterampilan berbicara berkaitan dengan kemampuan untuk menyampaikan pesan secara lisan. Sementara keterampilan menulis berkaitan dengan kemampuan untuk mengekspresikan pesan secara tertulis. Menulis merupakan kegiatan berbahasa yang tidak langsung, sedangkan berbicara merupakan kegiatan berbahasa secara langsung, di mana artinya di sini adalah penulis dan pembicara berperan sebagai penyampai atau pengirim pesan kepada pihak lain. Pesan yang disampaikan melalui media tulisan ini dapat diperoleh dari hasil berbicara, dan sebaliknya, seseorang berbicara dapat mengambil konsep atau informasi dari hasil tulisan sendiri atau orang lain. Lalu yang terakhir yaitu membaca dan menulis. Nah, membaca dan menulis adalah dua keterampilan bahasa yang saling terkait dan saling mempengaruhi. Keterampilan membaca sangat penting dalam proses pembelajaran dan perkembangan bahasa, karena membaca membantu seseorang memahami cara-cara penggunaan bahasa, kosakata, bahasa, dan juga gaya penulisan. Nah, sedangkan menulis memungkinkan seseorang untuk mengekspresikan dirinya, berkomunikasi dengan baik melalui lisan. Nah, sekarang kita lanjut kepada pengembangan keterampilan berbahasa. Kita mulai membahasnya satu persatu ya. Mulai dari menyimak. Nah, kita untuk mengembangkan keterampilan berbahasa itu sendiri, khususnya menyimak, itu lebih banyak kita melatih diri kita dengan banyak mendengarkan podcast, berita, maupun wawancara. Yaitu dengan sering melatih diri kita itu dapat meningkatkan pemahaman kosakata kita, intonasi dan pengucapan. Bagaimana seseorang itu membaca berita, mewawancarai, bagaimana intonasinya, kita akan dapat memahaminya dengan baik. Nah, selanjutnya untuk mengembangkan keterampilan berbicara, kita bisa melatihnya dengan berbicara dengan orang lain, melalui kelompok-kelompok diskusi. Kenapa Ibu katakan demikian? Karena kalau kita tidak melatih diri kita berbicara dengan orang lain melalui forum-forum diskusi, maka kita tidak akan memiliki rasa percaya diri dan kita akan sulit untuk mengatasi rasa gugup kita. Selanjutnya yaitu membaca. Nah, untuk kemampuan membaca, kita akan dapat melatihnya melalui banyak-banyak membaca buku, artikel maupun koran. Ya, dengan banyak membaca, kita akan menambah vocabulary kita, kosakata kita itu kemudian menambah ilmu pengetahuan kita. Nah, kemudian yang terakhir yaitu menulis. Nah, untuk pengembangan keterampilan bahasa menulis itu sendiri, kita bisa memulainya dengan banyak menulis di jurnal atau di blog, ya, di blog. Kemudian dengan melatihnya menulis di jurnal atau di blog, melatih diri kita sendiri untuk memiliki kemampuan berpikir secara kritis dan analitis. Nah, dengan cara menulis di situ, maka kita juga nantinya akan memiliki atau menerima umpan balik dari orang lain untuk meningkatkan keterampilan berbahasa kita itu sendiri. Nah, demikianlah materi yang kita pada hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa dipahami, bisa dimengerti, dan bisa diaplikasikan dalam kehidupannya sehari-hari. Terima kasih banyak atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.